Setelah ini, kamu akan menari sepanjang hari. Tapi saya gak bisa menari, Bu. Bisa. Dia sudah dipilih untuk menjadi calon dawu pada desa ini. Kopi manis ini pertanda bahwa dia harus melakukan ritual dan jangan berhenti menari Mbah Buyut. Badarawuhi di Desa Penari 2024. Salah satu dari 2 film terbesar Indonesia yang akan dirilis menjelang Lebaran baru saja mengadakan penayangan perdana di Jakarta pada tanggal 28 Maret. Film yang diberi judul Badarawuhi di Desa Penari, yang juga merupakan prequel dari KKN di Desa Penari, menarik perhatian publik Indonesia karena beberapa alasan yang mencolok. Kedua film ini menjadi pusat perhatian yang besar dan merupakan kebanggaan bagi penggemar film serta para penikmatnya karena menjadi film Indonesia pertama yang diproduksi dalam format IMAX. Badarawuhi di Desa Penari menjadi salah satu dari 4 film di seluruh dunia pada tahun 2024 yang dibuat untuk format IMAX, menunjukkan kemajuan signifikan dalam industri film Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kita dapat melihat betapa besar minat masyarakat terhadap film ini yang diharapkan dapat memenuhi rasa penasaran kita tentang karakter perempuan berpakaian hijau yang menakuti mahasiswa saat melakukan kuliah kerja nyata KKN dalam film sebelumnya. Balekno. Ojo digowo. Balekno. Dengan latar belakang tahun 1980, Mila diperankan oleh Maudy Afrosina, bersama sepupunya Yuda diperankan oleh Jurdi Pranata dan temannya Arya diperankan oleh Ardi Terwanda, melakukan pencarian ke sebuah desa yang terkenal dengan penarinya. Mereka naik bis ke sebuah daerah di Jawa Timur untuk mengunjungi teman mereka. Jito diperankan oleh Iqbal Sulaiman yang berada di pasar setempat agar dapat mengetahui lokasi desa tersebut. Setelah mendapat informasi, mereka menuju Desa Penari. Kalau ada yang mau tak tanyakan. Setibanya di desa tersebut, Mila mencari keberadaan kepala desa yang sekarang dipegang oleh Mbah Buyut diperankan oleh Diding Boneng. Namun, Mila menemui banyak kejanggalan di desa tersebut, terutama saat ia menginap di rumah Ratih diperankan oleh Chlorasta Taufan dan menemui ibunya yang sedang sakit. Mila mengalami serangkaian teror yang berulang kali, yang ternyata disebabkan oleh kehadiran Badarawuhi. Terungkap bahwa Mila menyimpan rahasia kelam terkait ibunya yang terjadi pada tahun 1955 di desa tersebut. Rahasia tersebut berkaitan dengan hubungan masa lalu ibunya dengan Badarawuhi, dan Mila berharap bahwa dengan memenuhi keinginan Badarawuhi, ibunya yang sedang sakit dapat sembuh. Namun, Badarawuhi tampaknya menginginkan sesuatu yang diambil dari ibunya. Apakah yang sebenarnya diinginkan Badarawuhi, dan apakah ibu Mila bisa sembuh kelak? Badarawuhi menggambarkan 2 lini waktu yang berjalan secara bergantian pada tahun 1955 dan 1980 dengan fokus pada narasi yang disampaikan melalui dialog antara karakter utamanya. Narasi tersebut akan menyoroti karakter Mila, ibunya, dan hubungan mereka dengan Badarawuhi. Plot film ini dimulai dengan lambat, yang membuatnya terasa agak membosankan pada 30 menit awalnya. Namun, seiring dengan pengenalan karakter Mila dan Ratih secara terpisah, kita mulai dapat terlibat lebih dalam cerita ini. Sayangnya, karakter Badarawuhi tidak dijelaskan secara mendalam mengenai asal-usulnya. Informasi tentangnya hanya tersebar di media online. Film ini menampilkan beberapa adegan yang menarik. Misalnya, penampakan musang yang diperlihatkan oleh Kimo di awal film saat Mila tiba di desa, memberikan kesan bahwa film ini merupakan kebalikan dari film pertamanya yang menggambarkan ular. Musang merupakan pemangsa ular. Kira-kira ke siapa nih, Bu? Meskipun kursi sutradara berganti dari Awi Suryadi ke Kimo Stambul, tidak ada perubahan dramatis dalam tampilan film. Film ini masih sebagus film pertamanya, meskipun terdapat beberapa perubahan minor yang memberikan kesan yang mengesankan. Adegan tersebut menjadi titik penentu dalam film ini.
terutama karena lokasinya yang berada di alam angkara murka, tempat di mana Mila berinteraksi dengan arwah penari lain yang berkumpul bersama Badarawi. Gerakan koreografi yang mereka lakukan terasa sangat dramatis dan teatrikal karena mendapat sorotan dari berbagai sudut. Desain produksi film ini sangat detail dan terlihat sangat serius dalam penyiapannya, termasuk kendaraan, pakaian, dan tata rias para pemainnya, terutama dalam proses mengubah penampilan Diding Bonan yang terlihat lebih muda. Meskipun perubahan narasi lebih berfokus pada karakter Mila dan Badarawi, ini tidak langsung membuat film menjadi lebih baik secara keseluruhan. Meskipun Badarawi di Desa Penari menunjukkan peningkatan dari film sebelumnya, kita masih tidak memperoleh gambaran yang lengkap mengenai kisah Badarawi itu sendiri. Penggambaran karakter ini terasa lebih sebagai pengulangan dari film sebelumnya dengan tambahan sebagai prequel. Meskipun visualisasi antara Awi dan Kimo tidak memiliki perbedaan yang signifikan, penggunaan format IMAX membawa pengalaman menonton yang lebih memuaskan dan luas tanpa dibatasi oleh aspek rasio. Skor musiknya terdengar lebih mengesankan, dan pergerakan para pemain yang terlihat di layar tidak terputus sama sekali. Satu hal lagi yang perlu dicatat, jangan berharap akan banyak jump scare dalam film ini, karena Badarawi memiliki sedikit sekali elemen yang biasanya disukai penonton Indonesia dalam film horor. Desa itu sering disebut desa penari. Ayo, gerakan diluas ke. Sepurane, Mbak. Ayo. Mau tanya, kalau mau ketemu sesepuh di sini, rumahnya di mana? Tapi sesepuh kami, Mbak Putri baru aja meninggal. Kalau ada yang mau tak tanyakan, kira-kira ke siapa dia, Mbak? Mbak Buyut. Koyoknya ini bener di sana, Mas. Tadi aku kasih lihat gambar-gambar itu. Sing wis suwing tak enteni. Bagaimana rasanya? Manis, Bah. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon Dawuh pada desa ini. Maksudnya apa ya, Mbak? Dan kopi manis ini pertanda bahwa dia harus melakukan ritual. Kene ayo dong. Mbak Ratih! Mbak tunggu, Mbak. Siapa itu mau, Mbak? Jenenge Badarawi, Mbak.